Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya hari ini ingin mengajak saudara membaca kembali firman Tuhan yang mungkin sudah berulang kali saya sampaikan lewat renungan selalu ada harapan. Tetapi firman Tuhan itu selalu baru di dalam memberikan pengertian-pengertian kepada kita. Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalimat ini disampaikan oleh Rasul Paulus, saudaraku. Tetapi di dalam minggu-minggu Paskah ini, saya teringat, seakan-akan kalimat ini juga menjadi milik Tuhan Yesus, saudaraku. Ketika dia digiring mulai dari rasa takutnya di Taman Getsemani sampai dia berkeringat darah. Bahkan dia berseru, "Bapa, sekiranya memungkinkan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Itu menunjukkan sebuah tekanan yang besar, rasa takut yang luar biasa. Tetapi Yesus sama sekali tidak sedang menunjukkan dia menyerah, saudaraku. Karena dia berkata, "Namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu." Ada sebuah ekspresi yang mengatakan bahwa aku butuh pertolongan. Ada sebuah ekspresi yang mengatakan beban ini berat sekali. Ada sebuah ekspresi yang dia sampaikan bahwa dia hampir-hampir tidak sanggup menanggungnya. Tetapi dia berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu." Ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Apakah kita juga memiliki mindset, cara berpikir seperti Yesus yang berkata, "Bukan kehendakku"? Ketika dia berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu", itu juga mengandung makna penyerahan total kepada Tuhan. Dia berserah total dan bersandar penuh kepada Bapa Surgawi, yang dia tahu sumber daripada kekuatan, sumber daripada pertolongan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kepada ayat firman Tuhan ini. Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia kita mampu menanggung segala perkara. Saudara membayangkan ketika Yesus menjalani Via Dolorosa, 12 kali dia jatuh. Tapi sekalipun dia tidak menaikkan bendera putih dan berkata, "Aku menyerah." Atau yang kedua, ketika dia mulai diikat, lalu mulai dipukul, dan dinaikkan ke kayu salib, dia tidak berkata, "Ya sudah, terserah." Tidak. Dia tetap di dalam kesadaran penuh. Bahkan dia ingat mendoakan orang yang menyiksa dia. Dengan berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu, apa yang terjadi, saudaraku? Semua proses itu berjalan. Yesus tidak pernah menyerah dan juga tidak pernah berkata terserah. Tetapi di akhir daripada proses penyaliban itu, dia berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Telestai." Dan kini semuanya sudah selesai. Apa yang ingin saya katakan, saudaraku? Segala perkara dapat kita tanggung kalau kita, satu, tidak menyerah. Dua, tidak putus asa dan berkata terserah. Tiga, kalau kita berserah. Bukan menyerah, bukan terserah, tetapi berserah. Maka firman ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia ketika aku serahkan kepadanya yang memberi kekuatan kepadaku. Mari, jangan menjadi pribadi yang mudah menyerah. Yesus sudah memberikan teladan. Via Dolorosa dan Taman Getsemani adalah saksinya. Jangan menjadi orang yang acuh. Ketika banyak pergumulan, dia sudah terserahlah.
Apa yang terjadi, terjadilah. Tidak. Tetap kerjakan. Tetap berjuang. Sampai titik darah penghabisan. Tetapi ketika tiba waktunya, katakanlah kepada Tuhan, aku berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya berkat Paskah terus memenuhi kehidupan kita. Tuhan memberkati.